virus sosial beliau ya. Serius ya. Jadi sebelum digait sama Bang Muspendi, saya manggilnya Bang atau Pak sih? Bang aja ya, masih muda ya Bang ya, masih umuran kita nih kayaknya. Bang, sebelum diajak sama Bang Muspendi untuk kerja sama masuk ke RPD, sebelumnya Abang pernah bergerak juga di bidang kemanusiaan atau tidak? Sebelumnya ini kegiatannya apa nih pekerjaan? Sini mulai juga Bang. Mahasiswa. Mahasiswa. Serius? Udah berapa lama Abang menggait beliau untuk ayo kita gabung di RPD? Sini aja lah. Samanya juga. Ya ini foto. Kalau ada 5 lagi bisa nih. Jebakan Batman jadinya di Bang Spendi. RPD ini kan lembaga peduli apa? Boleh cerita sedikit sama rapat pendirinya kan Abang sendiri ya. Apa yang menyebabkan Anda Abang Makasih Kak ya. Riset PPD? Dulu kita tahun 2011 kita pernah bergerak di bidang kesehatan juga. Kita menampingi kawan-kawan kita ya dari pembatasan yang sakit, ada yang ada belumnya, ada yang belum, kita bawa berobat. Tahun berapa itu? Di tahun 2011 2012. Udah lama. Ini sebelum ada LPG-nya. Iya. Setelah itu kita kerja dengan pemerintah. Kita bawa ke Malaysia, kita bawa ke Jakarta, sehingga mereka berobat sehingga di dalam mereka Bisa dipotong. Iya. Setelah itu kita selesai program itu, ternyata masih ada orang rumah. Kita bingung kan? Tahun 2014. Pada akhirnya kita memikirkan itu harus bisa berlanjut ke dua juga, dan lebih banyak yang luar biasa parah. Sehingga 2014 saya berpikir harus jalan lagi nih. Dan 2014 saya coba jalan sendiri, sampai 2015 jalan. Setelah itu saya pikir saya nggak sanggup sendiri. Iya. Akhirnya saya coba ajak kawan-kawan gabung. Tahun 2016 kita kawan bentuk. Setelah kita notariskan, sebenarnya enggak kita notariskan takut masalah nanti. Jadi 2016 kita bentuk langsung komitmen apa gerakan ini. Lembaga Duafa kita bergerak di bidang pendidikan, bagaimana anak-anak dengan lagi ada di Aceh anak-anak putus sekolah, target kita kerja di sektor. Yang kedua kita di bidang kesehatan, banyak kesehatan gratis ya. Iya betul. BPJS gratis, tapi pendampingan nggak gratis. Iya. Pendampingan nggak gratis, biaya makan nggak gratis, ada obat-obat yang nggak gratis. Dia tidak di. Jadi di sini kita fungsikan dengan lembaga Duafa. Di sini kita fungsikan biayai biaya pendampingan. Misalnya per minggu berapa kita kasih, cukup untuk makan, bisa kita disediakan. Terus setelah berjalan pendampingan, akhirnya kita ke sana lagi. Ternyata di sana banyak pendamping tidur di luar. Akhirnya kita buka rumah sehat namanya. Kita buka rumah sehat. Di mana tuh alamatnya Bang? Rumah sehat kita ada di Jelike depan asrama haji maksudnya. Oke. Selain itu kita juga ada namanya program pemberdayaan ekonomi disabilitas. Itu udah selama ini udah membiayai biaya. Ada yang cacat, itu kan nyatanya biar bila orang tua mereka meninggal ataupun keluarga mereka, itu kan nggak ada yang Iya yang menampilkan. siapa yang membiayai itu. Kita pengen disabel ini menjadi disabel yang bisa mandiri. Ini juga mendapat perhatian ya. Ini kan kita kasih modal ya. Itu digantung ya, misalnya ada yang udah kita kasih, itu bapak tidak ada sekarang, dia tidak ada kakinya, tapi ada anak kandungan 6 orang. Dan bina dia, akhirnya dia udah hidup sekarang. Dari kios yang cuma 2x2, akhirnya udah jadi 4x6. Oke, boleh sebentar kita beri dulu, kita lihat dulu ada videonya. Wow, baik Bang, mungkin boleh pelan-pelan boleh ya teman. Tadi di Yang paling parah yang ada. Ini anak ini juga udah tidak bangun rumah kemarin. Rumah itu 3 hari udah dapat 45 juta. Ini dia bantuan rumahnya seperti ini ya. Iya. Itu yang pasien yang paling parah yang kita dapatkan. Yang paling parah pasien yang pernah RPD dampingi. Yang ini. Ini kenapa nih? Ini nggak ada hasilnya. Nggak. Misalnya kita udah konfirmasi ke Jakarta, mereka nggak. Jadi belum tahu juga divonis penyakit apa juga belum ya. Ini seperti kurang gizi mungkin ya. Itu fotonya semua. Itu udah bangun rumah juga ada. Tadi juga ada anak kecil yang penyakit kulitnya maaf seperti Maulana namanya ya. Ya.